Jika Anda suka, pastikan untuk berlangganan channel YouTube kami, Ringkas Viral. Klik tombol di bawah. Kita semua sering banget kan dengar slogan Gemari Pahlo Jinawi buat Indonesia. Katanya kita ini Zamrud Khatulistiwa, tanah yang super kaya, subur, dan penuh berkah. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, kalau memang sekaya itu, kenapa ya rasanya kemakmuran itu belum merata? Kenapa negara dengan semua anugerah ini kok kayak jalan di tempat? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang akan kita bedah bareng-bareng kali ini. Gimana ceritanya, negara yang lokasinya di cincin api, subur banget, sumber daya alamnya tumpah ruah, tapi kok ya, kita masih aja kejebak di status negara berpenghasilan menengah? Yuk kita coba kumpulin petunjuknya satu persatu. Coba deh kita lihat perbandingannya. Kelihatan banget kan kontrasnya di sini. Di satu sisi ada ilusi atau gambaran ideal tentang Indonesia yang makmur. Di sisi lain ada kenyataan yang ya agak pahit. Kita punya sumber daya alam yang melimpah, tapi anehnya pendapatan per kapita kita malah lebih rendah dari negara tetangga yang sumber dayanya nggak seberapa. Ini dia paradoks pertama yang harus kita pecahkan. Oke, kita mulai investigasi kita dari petunjuk pertama. Dan ironisnya, petunjuk ini datang dari hal yang kita anggap sebagai kekuatan terbesar Indonesia, sumber daya alam itu sendiri. Pertanyaannya, jangan-jangan anugerah ini justru jadi semacam kutukan? Para ekonom punya istilah keren buat fenomena ini, namanya penyakit Belanda atau Dutch disease. Gampangnya gini, ini adalah kondisi saat sebuah negara jadi terlalu fokus dan keenakan sama satu komoditas ekspor andalannya. Analoginya tuh kayak kamu menang lotre, karena terlalu asyik foya-foya pakai uang kemenangan, kamu malah jadi malas kerja dan lupa bangun bisnis buat jangka panjang. Kurang lebih kayak gitu. Jadi gimana sih penyakit Belanda ini bekerja di konteks Indonesia? Prosesnya ada 3 langkah. Pertama, ekspor komoditas kita, sebut aja batu bara dan sawit, booming banget. Dolar mengalir deras masuk ke Indonesia. Efeknya, rupiah jadi menguat. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Pas rupiah terlalu kuat, barang-barang buatan pabrik kita, kayak sepatu atau elektronik, harganya jadi lebih mahal buat orang luar negeri. Sebaliknya, barang impor jadi lebih murah buat kita. Akibatnya, industri kita kalah saing dan pelan-pelan jadi lesu. Dan jangan salah, ini bukan cuma teori ekonomi jadul ya. Ini kejadian persis sekarang. Contoh paling nyatanya adalah kebijakan hilirisasi nikel. Tujuannya sih bagus banget, yaitu kita olah nikel di dalam negeri biar nilai jualnya naik. Tapi di lapangan hasilnya malah nunjukin sebuah paradoks yang menarik banget. Coba lihat daerah tambang kayak Morowali. Angka PDB-nya emang meroket, keren banget kelihatannya. Tapi kalau kita gali lebih dalam, angka kemiskinan di sana turunnya dikit banget. Kok bisa gitu? Pertama, pabrik smelter itu padat modal, butuhnya mesin-mesin canggih, bukan ribuan tenaga kerja. Kedua, ada skill gap. Pekerjaan teknis yang gajinya gede diisi sama tenaga ahli dari luar, sementara warga lokal kebanyakan cuma dapat pekerjaan kasar. Ujung-ujungnya, keuntungan besar lari ke kantong investor. Dan yang tersisa buat masyarakat lokal apa? Biaya lingkungan, kayak laut yang tercemar dan bikin nelayan susah cari ikan. Nah, perbandingan ini benar-benar membuka mata kita. Coba kita bandingin sama Norwegia. Mereka juga kaya minyak, tapi uang hasil minyaknya nggak langsung dihambur-hamburkan. Uangnya mereka simpan di sebuah dana abadi raksasa, terus diinvestasikan ke luar negeri. Tujuannya buat melindungi ekonomi mereka sendiri dan jadi warisan buat generasi cucu cicik mereka. Kalau Indonesia gimana? Kita baru bikin dana serupa puluhan tahun telat. Bedanya lagi, dana kita tujuannya buat narik investasi asing, bukan buat mengelola surplus kekayaan. Ini nunjukin satu hal, kita nggak punya tabungan dari ledakan komoditas di masa lalu. Oke, petunjuk pertama soal kutukan sumber daya alam udah kita kantongi. Sekarang, kita masuk ke petunjuk kedua. Petunjuk ini bakal ngebawa kita ngomongin soal aturan main dalam perekonomian kita, yang ternyata nggak kalah penting. Timeline ini ceritanya dalam banget. Lihat deh, Korea Selatan. Mereka habis-habisan membangun industrinya sampai mereka benar-benar jadi negara kaya. Puncak sektor manufaktur mereka itu pas pendapatan per kapitanya udah tinggi. Nah, sekarang lihat Indonesia. Puncak manufaktur kita terjadi terlalu cepat di tahun 2002, pas kita masih negara berpendapatan menengah ke bawah. Inilah yang disebut deindustrialisasi prematur. Mesin pertumbuhan utama kita mati sebelum kita sempat kaya raya. Terus kenapa industri kita layu sebelum berkembang? Jawabannya ada di filosofi kebijakannya. Korea Selatan itu pakai disiplin ekspor. Pemerintahnya bilang ke perusahaan kayak Samsung atau Hyundai, oke, saya bantu kalian, tapi syaratnya cuma satu,
kalian harus bisa taklukkan pasar dunia. Ini memaksa mereka jadi super inovatif dan efisien. Kalau Indonesia, kita lebih sering pakai proteksionisme. Industri dalam negeri dilindungi dari saingan luar, tapi nggak ada syarat harus berprestasi. Hasilnya, kita menciptakan industri bayi yang manja dan nggak pernah dewasa, yang akhirnya jual produk mahal dengan kualitas seadanya ke kita-kita juga. Dan yang bikin sistem proteksionisme ini awet dan susah diubah adalah fenomena yang disebut state capture atau pembajakan negara. Ini adalah situasi di mana sekelompok kecil pebisnis yang sangat kuat bisa membajak proses pembuatan kebijakan. Mereka bisa mempengaruhi pembuatan undang-undang supaya menguntungkan grup mereka sendiri, bukan buat kepentingan orang banyak. Inilah yang bikin aturan main jadi nggak adil. Oke, kita udah bahas soal sumber daya alam dan soal aturan main. Sekarang kita sampai ke petunjuk ketiga, dan ini mungkin bahan yang paling krusial tapi justru hilang. Apa itu? Kondisi sumber daya manusia Indonesia. Angka-angka di grafik ini, terus terang, harusnya jadi alarm buat kita semua. Coba lihat, skor PISA kita untuk matematika. Kita bukan cuma jauh di bawah rata-rata negara maju atau OECD, tapi kita juga ketinggalan jauh banget dari tetangga kita sendiri, Vietnam. Ini bukan lagi lampu kuning, ini udah lampu merah yang nunjukin ada masalah serius di sistem pendidikan kita. Bank Dunia bahkan punya istilah khusus buat ini, yaitu learning poverty atau kemiskinan belajar. Artinya apa? Anak-anak kita mungkin duduk di bangku sekolah selama 12 tahun, dari SD sampai SMA. Tapi, ilmu dan kemampuan berpikir kritis yang mereka dapatkan itu cuma setara dengan anak yang sekolah 6 atau 7 tahun di negara maju. Kuantitas sekolahnya dapat, tapi kualitas belajarnya hilang di tengah jalan. Dan krisis sumber daya manusia ini bahkan dimulai jauh sebelum anak-anak kita masuk sekolah. Angka stunting nasional kita masih di sekitar 21%. Dan yang paling penting untuk diingat, stunting itu bukan cuma soal tinggi badan. Itu adalah tanda fisik dari terhambatnya perkembangan otak. Jutaan anak yang stunting hari ini artinya adalah calon angkatan kerja yang kurang produktif 20 tahun lagi. Ini masalah jangka panjang yang sangat serius. Baik, semua petunjuk sudah terkumpul. Sekarang waktunya kita menarik kesimpulan. Vonisnya cukup jelas, dan yang lebih bikin khawatir adalah waktu kita untuk berbenah itu ternyata nggak banyak, jamnya terus berdetak. Jadi, kalau kita rangkum, kenapa Indonesia stagnan? Pertama, kita terjebak ketergantungan sama sumber daya alam yang justru mematikan industri. Kedua, aturan main ekonominya dibajak oleh kepentingan segelintir elit. Ketiga, mesin pertumbuhan manufaktur kita mati terlalu cepat. Dan yang terakhir dan paling fundamental, pondasi kita yaitu kualitas manusianya ternyata rapuh karena masalah pendidikan dan kesehatan. Keempatnya saling mengunci, menciptakan lingkaran setan yang sulit ditembus. Terus gimana dong solusinya? Nah, ini dia masalah besarnya. Buat benerin semua itu kan butuh dana yang luar biasa besar kan? Masalahnya, kapasitas negara buat mengumpulkan dana itu terbatas banget. Lihat aja angka ini, rasio pajak kita cuma sekitar 10,4% dari PDB. Itu salah satu yang terendah di Asia. Artinya, pemerintah nggak punya cukup amunisi buat melakukan investasi besar-besaran yang kita butuhkan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan semua masalah yang menumpuk ini membawa kita ke sebuah ancaman yang sangat nyata yang bisa dirangkum dengan sempurna oleh kutipan ini. Kita ini sedang berpacu dengan waktu demografi. Sebentar lagi, bonus demografi kita akan berakhir dan populasi kita mulai menua. Kita menghadapi risiko nyata menjadi negara tua sebelum kita sempat menjadi kaya. Jadi, pertanyaan penutup yang harus kita renungkan bersama adalah ini. Dengan jendela kesempatan yang makin sempit dan tantangan yang begitu dalam, mampukah Indonesia melakukan reformasi fundamental yang dibutuhkan? Bisakah kita keluar dari jebakan ini sebelum waktunya benar-benar habis? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan nasib kita semua untuk puluhan tahun ke depan. Pastikan kalian semua subscribe ke Ringkas Viral untuk konten terbaik. Awas, licin! Aduh!